Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Pada yang terhormat Bapak Ignatius Fandi Jayanto MPD, dan yang saya hormati kawan-kawan dari mahasiswa UT Studi Banyak. Di sini kami dari modul 4 yang beranggotakan yang pertama atas nama Ahmad Ristiawan, yang kedua Bayu Alfi Damara, yang ketiga Ilham Kibti, yang keempat Rendi Nurlaili, yang kelima Eka Febri Novitasari, yang keenam Ella Melisa Sidiana. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Ella Melisa Sidiana. Pada Kak Ella dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah menyiapkan waktunya untuk saya menyampaikan presentasi. Baik, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan perpangkatan, penarikan akar bilangan bulat, dan penggunaannya. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah belajar atau mengenal mengenai perpangkatan, entah itu di jenjang SD, SMP, maupun di tingkat SMA. Biasanya yang sering kita dengar yaitu mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Contohnya 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 2. Tiga pangkat 2 artinya 3 dikali 3 atau 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi perpangkatan itu apa sih? Perpangkatan yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Seperti pada contoh 2 pangkat 5, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan sebanyak 5. Sebanyak 5 faktor, karena pangkatnya adalah 5. Nah, dari sini maka akan kita kenalkan 2 adalah bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan atau biasa disebut dengan basis. Sedangkan 5 itu adalah pangkatnya atau biasa disebut dengan eksponen. Kemudian kita lanjut mengenai sifat-sifat dari perpangkatan. Pada bilangan berpangkat, ada sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan
aljabarnya. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Sebelumnya kita lihat dulu aturan umum atau rumus dalam sifat perkalian bilangan berpangkat. Dalam bentuk A pangkat M dikali dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah dengan N. Seperti kita lihat pada contoh A. Nah, ini seperti contoh 5, 4. Jadi sifat perkalian yang pertama bisa kita tuliskan dalam bentuk A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu A pangkat M ditambah N. A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu akan sama nilainya dengan A pangkat M ditambah dengan N. Untuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Sebelum kita melihat contohnya, kita lihat dahulu rumus sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurang dengan N. Seperti contoh bisa juga menggunakan garis bagi seperti di modul 4.7, yaitu 3 pangkat 5 dibagi menggunakan garis bagi 3 pangkat 2, yaitu 3 dikalikan sebanyak 5 faktor dibagi 3 dikalikan sebanyak 2 faktor. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat distributif perpangkatan terhadap perkalian. Di sini dituliskan bahwa jika dalam kurung terdapat A kali B pangkat C, maka masing-masing bilangan pokok kita beri pangkat. Contohnya, A dalam kurung A kali B, kemudian pangkat C, maka masing-masingnya kita beri pangkat, yaitu A pangkat C dikali B pangkat C. Atau bisa juga menggunakan perkalian berulang, yaitu A kali B dikali sebanyak C faktor, tetapi hasilnya akan tetap sama, yaitu A pangkat C kali B pangkat C. Selanjutnya, sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian. Jadi pada poin ini hampir sama dengan distributif perpangkatan terhadap perkalian. Yang membedakan hanyalah kali dan bagi. Untuk metodenya hampir sama. Seperti contoh, dalam kurung A bagi B, pangkat C sama dengan A pangkat C dibagi B pangkat C. Atau bisa juga A bagi B dikali sebanyak C faktor. Seperti contoh pada modul 4.8. Sifat yang berikutnya yaitu sifat perkalian dengan eksponen-eksponen atau pangkat dikalikan dengan pangkat. Bilangan berpangkat yang dikalikan lagi, maka pangkatnya itu akan dikalikan. Misalnya, dalam kurung 5 pangkat 2, dipangkat lagi dengan 3. Maka pangkatnya kita kalikan, yaitu menjadi 5 pangkat 3 dikali dengan 2. Atau bisa juga pangkatnya kita tambahkan. 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 sebanyak 3 kali. Tetapi hasilnya akan tetap sama, yaitu 5 pangkat 6. Selanjutnya, sifat eksponen negatif.
Nah, dari sifat sebelumnya yang poin B, kita berasumsi bahwa M itu lebih besar daripada N. Nah, jika kita balik, M lebih kecil daripada N bagaimana? Nah, apabila M lebih kecil dari N, maka harusnya yang kita peroleh adalah bilangan berpangkat eksponen negatif. Seperti kita lihat dalam contoh, A pangkat 4 dibagi A pangkat 7. Hasilnya A pangkat 4 dikurang dengan 7. Di sini hasilnya 3. Nah, kenapa di sini hasilnya A pangkat 3? Padahal sudah jelas bahwa 4 kurang dari 7. Yang seharusnya yang kita peroleh adalah bilangan negatif. Jadi sekarang kita lihat sifat eksponen negatif. Secara umum didapatkan sifat eksponen negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Jadi di sini A pangkat negatif N sama dengan 1 pangkat positif N. Dengan A bilangan real yang artinya A-nya tidak 0 dan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Terdapat catatan bahwa tanda negatif tidak menunjukkan bahwa bilangan A negatif N itu adalah negatif, melainkan sebuah perpangkatan dari sebuah bilangan yang telah dibagi oleh sebuah bilangan berpangkat yang eksponennya lebih besar. Selanjutnya, sifat bilangan 0 dalam perpangkatan. Bilangan 0 menimbulkan 3 hal dalam perpangkatan. Yang pertama, yaitu 0 pangkat A. Kemudian A pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu 0 pangkat A sama dengan 0. Berdasarkan definisi perpangkatan bahwa 0 pangkat A yaitu artinya 0 dikalikan sebanyak A faktor. Nah, karena hasil perkalian berulang 0 dengan 0 adalah 0, maka 0 pangkat A adalah 0. Jadi, berapapun eksponennya, apabila bilangan pokoknya 0 atau basisnya 0, maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian yang kedua, A pangkat 0 dan A pangkat 1. Kita telah mendefinisikan bahwa A pangkat M sebagai perkalian berulang yang memiliki M faktor dengan masing-masing faktornya adalah A. Dalam hal ini, tentu saja A pangkat 0 dan A pangkat 1 tidak memenuhi definisi perpangkatan. Bentuk A pangkat 0 seharusnya hanya memiliki 0 faktor dan A pangkat 1 hanya memiliki 1 faktor. Jadi sebenarnya A pangkat 0 dan A pangkat 1 merupakan lambang yang tidak mempunyai arti, namun akan sangat bermanfaat jika apabila kita beri arti. Kemudian 0 pangkat 0. Kita telah mengenal sifat A pangkat B dibagi A pangkat C, maka hasilnya A pangkat B dikurang C. Kemudian selanjutnya kita ambil contoh A sama dengan 0 dan B sama dengan C. Dengan B dikali 0 dan C dikali 0 sehingga kita dapatkan 0 pangkat B dibagi 0 pangkat B, yaitu hasilnya 0 pangkat B dikurang B. Maka hasilnya akan tetap 0 pangkat 0. Baik, terima kasih Mbak Linda. Saya Kamil Ali. 3. Penarikan akar.
Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Hal ini berarti sama saja dengan penarikan akar pada bilangan cacah yang telah didiskusikan secara panjang lebar pada modul kedua. Oleh karena itu, teori secara khusus yang berkaitan dengan penarikan akar dapat kita pelajari kembali pada penarikan akar bilangan cacah dan pembelajarannya. Agar lebih jelas, kita dapat meminta para siswa untuk memperhatikan pasangan-pasangan bilangan. Misalnya 4 dan 2, pasangan 9 dan 3, pasangan 16 dan 4 sebagai relasi. Kuadrat dari yaitu 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4. Yang pada perpangkatan dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2 atau kuadrat, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 pangkat 2, 16 sama dengan 4 pangkat 2. Next. Lambang untuk relasi akar. Seperti itu. Yang berlaku secara universal sehingga secara singkat notasi penarikan akar pada contoh-contoh di atas dapat ditulis sebagai berikut. Akar 25 sama dengan 5 sebagai 5 pangkat 2 sama dengan 25. Akar 36 sama dengan 6 sebab 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar 49 sama dengan 5 sebab 7 pangkat 2 sama dengan 49. Secara umum dapat kita tulis akar A sama dengan B sebab B akar 2 sama dengan A. Dalam hal ini jelas bahwa pangkat akarnya menunjukkan banyak faktor yang sama. Pangkat akar ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, misalnya seperti itu. Next. Kesalahan konsep dalam perpangkatan dan penarikan akar. Kesalahan yang sering terjadi di antaranya A. Masih ada siswa yang belum memahami konsep perpangkatan. Di antaranya masih ada siswa yang melakukan perkalian antara bilangan pokok dengan pangkatnya atau eksponennya. Misal 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 4 dan sebagainya. Namun untuk perpangkatan kuadrat, mereka memberi jawaban yang benar. Misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Dan 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. B. Dalam melakukan perkalian bilangan perpangkat dengan bilangan pokok yang sama sering pula terjadi dilakukan dengan mengalihkan pangkatnya. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3. C. Kesalahan yang paling sering terjadi yaitu pada pembagian bilangan berpangkat oleh bilangan pokok yang sama dilakukan dengan cara membagi pangkatnya. Misal 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 di pangkat 6 bagi 2 dan 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 8 dibagi 4. Next. Kesalahan yang sering terjadi di antaranya D. Masih juga terjadi kekeliruan dalam menentukan hasil sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat yang bilangannya lebih besar sehingga menghasilkan bilangan negatif walaupun prosesnya sudah benar.
Misalnya seperti ini. Kemudian E, demikian pula pada penarikan akar masih terjadi beberapa kesalahan konsep. Di antaranya mereka sudah memahami bahwa akar pangkat M dari A pangkat N adalah sama dengan A pangkat N dibagi M, sehingga memberikan hasil perhitungan yang benar. Namun dalam proses perhitungannya masih ada membuat kekeliruan seperti berikut. Bisa kalian lihat. F, hal yang masih sering terjadi kesalahan dalam penarikan akar adalah penarikan akar kuadrat. Misalnya akar 9 diambil 3 akar 16 diambil 4 akar 25 sama dengan 5. Memang kita sudah memahami bahwa sebuah bilangan positif merupakan hasil kali dua buah bilangan positif atau dua bilangan negatif. Karena banyak yang beranggapan bahwa akar pangkat 2 dari sebuah bilangan positif mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Misalnya seperti itu. Next. Iki aku lihat. B. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Berikut ini merupakan alternatif petunjuk bagaimana kita sebagai guru membimbing para siswa untuk dapat memahami bentuk soal cerita. Secara garis besarnya, kegiatan pembelajaran dapat diurutkan ke dalam 4 kegiatan pokok berturut-turut, yaitu 1. Persoalan. Bacalah soal cerita tersebut secara keseluruhan dengan seksama untuk memahami dan mengerti permasalahannya. Untuk itu, dengan bantuan dan bimbingan guru, para siswa harus mengetahui A. Apa yang diketahui atau mencari keterangan yang esensial. B. Apa yang ditanyakan, apa yang harus diselesaikan, atau apa yang harus ditunjukkan. Baik, selanjutnya satu sama dengan C D X C I X. E 323 sama dengan 1, 323 sama dengan 300 ditambah 10 ditambah 3, atau sama dengan 300 dikali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 3 dikali 1. 2. Apakah di sistem Romawi diperbolehkan menulis 3 lambang atau kurang secara berurutan? Yang 3, 323 apakah C, 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 X, X, I, I, I. Next. Dua, mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. Langkah-langkah pembelajaran untuk mengubah dari sistem Romawi menjadi desimal dapat dilakukan seperti alternatif pembelajaran di atas. Tulis bilangan desimal dari bilangan Romawi berikut. X, V, I, I, I. Sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 3. Sama dengan 18. Yang B, C, D, C, I. Sama dengan 500 dikurang 100 ditambah 100 dikurang 10 ditambah 1 sama dengan 400 ditambah 90 ditambah 1 sama dengan 491. Yang C, M, 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 D, C, C, L, X, I, I, I. Sama dengan 3 dikali 1000 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 300 ditambah 700 ditambah 60 ditambah 3 sama dengan 3763. D, I, X strip 1, DC, X, L, I, V sama dengan 10 dikurang 1 dikali 1000
ditambah 50 plus 100 ditambah 50 dikurang 10 ditambah 50 min 1 sama dengan 9.000 ditambah 600 ditambah 40 ditambah 4 sama dengan 9.644 MM, L, XX, VII sama dengan 2000 ditambah 1000 dikurang 100 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 5 ditambah 2 dikali 1000 dikali 1000 sama dengan 2000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 7 dikali 1000 dikali 1000 sama dengan 2.987. Next. C. Pemakaian bilangan Romawi di kehidupan sehari-hari. Pemakaian bilangan Romawi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Pada penulisan buku termasuk karya ilmiah angka Romawi masih sering dipergunakan, misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. 2. Penamaan suatu sekolah, suatu kelas, atau suatu semester pula digunakan angka Romawi. Misalnya SD Negeri Pasir Kaliki 1, SMP Negeri IX, SMA Negeri IV, kelas I, kelas IIB, kelas IIIF, dan sebagainya. Angka Romawi sering juga kita jumpai pada pemberian nama jalan, misalnya Jalan Mars Selatan, XVI. 4. Pada spanduk-spanduk yang direntangkan di jalan-jalan besar atau pada tempat-tempat pengumuman atau ruangan-ruangan tempat kegiatan sering pula kita jumpai, misalnya Dirgahayu HUT Republik Indonesia ke LXI. 5. Kadang-kadang angka Romawi dipergunakan pula sebagai angka-angka dalam alat pengukur waktu. Jam gadang di Noko Padang, produk-produk jam tangan tertentu. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sherly Maharani Anwar. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Artinya, perkalian dilakukan secara berulang-ulang dengan faktor yang sama. Secara matematis, perpangkatan bilangan dapat dituliskan sebagai berikut. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dibaca 2 pangkat 5. 2 disebut bilangan pokok, dan 5 disebut pangkat atau eksponen. Pada sistem lambang bilangan Romawi atau angka Romawi, digunakan lambang-lambang atau simbol-simbol pokok seperti berikut ini. Lambang-lambang pokok, simbol-simbol dasar, angka Romawi. I sama dengan 1, X sama dengan 10, C sama dengan 100, M sama dengan 1000, V sama dengan 5, L sama dengan 50, D sama dengan 500, dan min dikalikan 1000. Next, Kak.
Tujuan besar pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan yang mau bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak. Sebutkan kelompok dan nama.